Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu time series nonlinear. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Sri Kurniarum dengan NRP 1033. Selanjutnya ada Miftah dengan NRP 1040. Selanjutnya ada Elizabeth dengan NRP 1073. Selanjutnya ada Nikita dengan NRP 1150 dan Sang Azizah dengan NRP 1180. Adapun tabel of content yang dapat kami bahas terdapat pada layar. Yang pertama ada pendahuluan. Data pada time series dikatakan nonlinear ketika ada hubungan data time series dengan waktu tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh model linear. Perubahan sistem tidak dapat dijelaskan oleh fungsi linear, rata-rata dan varians tidak konstan sepanjang waktu. Untuk karakteristik time series nonlinear terbagi menjadi dua, yaitu time series nonlinear parametrik, yaitu memodelkan nonlinear time series dengan menggunakan fungsi matematis yang memiliki parameter yang dapat diestimasi dari data. Yang kedua ada time series nonlinear non-parametrik, yaitu memodelkan nonlinear time series yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak ada asumsi distribusi. Selanjutnya, time series nonlinear parametrik. Yang pertama ada metode STAR atau Smooth Transition Autoregressive. Untuk mengetahui kestasioneran data dapat dilakukan banyak cara, diantaranya dengan melihat flow data. Selain itu, terdapat uji ADF. Adapun hipotesis, statistik uji, dan daerah kritis dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada return yang dilakukan jika data tidak memenuhi asumsi stasionaritas. Return dapat dirumuskan seperti yang tertunjuk pada layar. Selanjutnya ada uji nonlinearitas yang dilakukan dengan uji Lagrange multiplier dengan hipotesis, statistik uji, dan daerah kritis pada layar. Selanjutnya ada model Smooth Transition Autoregressive atau STAR, yang merupakan perluasan dari autoregressive untuk data deret waktu yang memiliki perilaku nonlinear. Untuk bentuk umum model STAR dapat dilihat pada layar. Model STAR terbagi menjadi dua tipe berdasarkan fungsi transisinya, yaitu eksponensial dan logistik. Adapun untuk penentuan fungsi transisi yang terpilih, apakah S-star atau L-star dapat dilakukan dengan menguji hipotesis nol dari regresi bantu yang tertera pada layar. Evaluasi hasil peramalan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dari hasil peramalan model time series, salah satunya dengan menggunakan MAPE. Adapun kriteria MAPE dapat dilihat pada layar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada metode STAR atau Self-Existing Threshold Autoregression. Model STAR digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku deret waktu dengan asumsi bahwa perilaku serinya berubah ketika memasuki rejim yang berbeda. Biasanya disebut dengan model STAR dengan parameter K dan P, di mana K adalah jumlah ambang batas yang terdapat K plus satu rejim dalam model, dan P adalah urutan bagian autoregresi. Selanjutnya ada metode GARCH atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Model GARCH dikembangkan oleh Ballerslab pada tahun 1986 yang merupakan pengembangan dari model ARCH. Model ini dibangun untuk menghindari ordo yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan berdasar pada prinsip parsimoni atau memilih model yang lebih sederhana, sehingga akan menjamin varians yang selalu positif. Adapun tahapan pada metode GARCH adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi efek ARCH, selanjutnya estimasi model, evaluasi model, dan peramalan. Kemudian kita masuk ke time series nonlinear dan parametrik. Yang pertama ada SVM atau Support Vector Machine. SVM adalah metode Supervised Machine Learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi menggunakan konsep pencarian hyperplane dengan margin maksimum. Adapun jenis-jenis SVM itu ada tiga. Yang pertama, SVM linear, kemudian SVM linear separation for non-separable data, yang ketiga itu ada SVM non-linear separation. Selanjutnya ada SVR atau Super Vector Regression. SVR merupakan bentuk regresi dari SVM. Tujuan utama dari SVR ini adalah untuk membentuk model regresi yang meminimumkan deviasi atau kesalahan prediksi dengan mempertimbangkan batas toleransi terhadap kesalahan. Adapun fungsi yang digunakan pada SVR adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada neural network. Neural network merupakan pembelajaran mesin yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. Neural network terdiri dari banyak neuron yang saling terhubung, di mana setiap neuron dapat memproses informasi dan mengirim sinyal ke neuron lain. Itu merupakan cara kerja neural network. Ada beberapa jenis dari neural network. Yang pertama ada FNN, yaitu Feed Forward Neural Network, merupakan jenis paling sederhana dari neural network, digunakan untuk masalah pemodelan regresi dan klasifikasi. Yang kedua ada RNN atau Recurrent Neural Network, dirancang untuk bekerja dengan data berurutan, dan digunakan dalam pemodelan bahasa, analisis waktu, dan pemrosesan teks. Yang ketiga ada LSTM, yaitu Long Short Term Memory, merupakan jenis RNN yang memiliki mekanisme khusus untuk mengatasi masalah, dan digunakan dalam tugas yang melibatkan pemahaman jangka panjang dalam data, seperti pemodelan time series dan pemrosesan bahasa alami.
Yang keempat ada CNN, yaitu Convolutional Neural Network, yang awalnya dirancang untuk pemrosesan citra, namun sekarang sering digunakan dalam klasifikasi gambar dan pemrosesan data struktur seperti data time series. Yang keempat ada case. Dalam hal ini kita mengambil case harga minyak mentah di Indonesia. Pendahuluan. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Perubahan harga minyak bumi ini berdampak bagi harga bahan bakar, harga barang, dan juga harga jasa. Perlu diketahui bahwa peramalan harga minyak mentah periode berikutnya agar investor dan individu dapat membuat keputusan yang tepat sehingga masa yang akan datang tidak menimbulkan kerugian atau dampak yang buruk. Untuk batasan masalahnya, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulanan harga minyak mentah di Indonesia pada bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model terbaik dari STAR pada harga minyak mentah Indonesia yang akan digunakan untuk peneramaan. Yang kedua, mengetahui hasil prediksi harga minyak mentah Indonesia 6 bulan ke depan dari Januari 2018 sampai dengan Juni 2018. Dan selanjutnya ada metodologi penelitian, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.migas.esdm.go.id, yaitu data harga minyak mentah Indonesia dengan data bulanan mulai dari Mei 2006 sampai dengan Desember 2017, dengan jumlah data sebanyak 140 data yang digunakan dari dua jenis, yaitu data training sebesar 80% dan data testing sebanyak 20%. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada time series plot. Dari plot ini bisa dilihat bahwa adanya indikasi ketidakstasionerian data dalam min. Nah, selanjutnya ada pengujian stasionaritas. Nah, yang pertama ada stasionaritas dalam varian. Nah, ini diuji dengan Foxjobs. Nah, kita lihat bahwa random value-nya adalah 1, di mana random value ini sudah berada pada batas lower JL dan upper JL. Sehingga dapat dikatakan bahwa data sudah stasioner dalam varian. Lalu kita uji dengan stasionaritas dalam min. Nah, untuk stasionaritas dalam min ini diuji dengan nilai grafik autocorrelation function-nya. Nah, dilihat bahwa plot ACF-nya itu turun secara lambat, sehingga dapat mengidentifikasi bahwa data itu tidak stasioner dalam min. Maka, untuk memastikan, kita menggunakan uji ADF. Nah, uji ADF-nya untuk p-value-nya itu sama dengan 0,1357, sehingga p-value lebih dari alpha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data tidak stasioner karena gagal tolak Gantt. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita memerlukan data yang diduga dalam bentuk pattern dengan persamaan sebagai berikut dan hasil sebagai berikut. Lalu ini untuk plot hasil pattern-nya, lalu kita uji lagi untuk memastikan apakah data sudah stasioner atau belum. Nah, karena di sini uji ADF-nya sudah menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data sudah stasioner. Lalu ini ada identifikasi model. Nah, ini ada plot ACF dan plot PACF-nya. Nah, pada plot ACF dapat dilihat bahwa data cut off pada leg kedua, sedangkan PACF-nya cut off pada leg pertama. Sehingga model dugaannya yaitu AR1, MA1, MA2, ARMA11, ARMA12. Nah, untuk estimasi dan pengujian parameter ARMA-nya yang signifikan adalah AR1, MA1, dan MA2. Lalu pemeriksaan diagnosis model ARMA-nya, yang pertama uji autokorelasi residual, yang diuji dengan menggunakan branch growth rate, dan dapat dilihat bahwa AR1 dan MA2 memiliki p-value lebih dari alpha sehingga tidak terdapat autokorelasi di dalam residual model. Lalu untuk mengetahui residual yang berdistribusi normal, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, AS1 dan MA2 ini memiliki KS hitung kurang dari KS tabel sehingga gagal tolak Gantt. Maka dapat dikatakan bahwa AS1 dan MA2 itu residualnya berdistribusi normal. Nah, lalu ada pemilihan model terbaik, di mana model terbaiknya indikasi dengan AIC yang paling kecil. Maka AIC yang paling kecil yaitu AR1. Maka model AR1 itu adalah model yang terbaik, sehingga model AR1 dituliskan sebagai berikut. Lalu, permodelan awal STAR. Setelah dipilih model terbaik, selanjutnya ditentukan model STAR. Orde model STAR diperoleh berdasarkan orde model AR1. Sehingga diperoleh model yang terbentuk adalah AR dengan orde P sama dengan 1. Sehingga variabel transisi dalam model STAR itu hanya ada satu kandidat, yaitu FP sama dengan YT-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jadi saya sama Aziza, di sini saya akan melanjutkan tahapan mengenai uji nonlinearitas. Nah, jadi dalam melakukan uji nonlinearitas ini dapat menggunakan diagram multiplier dengan rumus sebagai berikut, di mana diperoleh bahwa statistik uji itu lebih besar dari chi-square table. Maka data yang kita miliki ini bersifat nonlinear. Kemudian selanjutnya kita melakukan penentuan fungsi transisi, di mana pemilihan fungsi transisi dilakukan dengan cara menguji signifikansi parameter model regresi bantu, di mana model regresi bantu ini diestimasi menggunakan metode least square. Nah, berikut ini merupakan hasil estimasi model regresi bantu dengan variabel transisi STYT-1. Nah, dari hipotesis yang sebelumnya ditetapkan, nah di sini kita peroleh bahwa p-value dari beta 31 itu lebih besar dari alfa dan beta 21 itu lebih kecil dari alfa, maka fungsi transisi yang kita gunakan yaitu fungsi transisi eksponensial. Maka di sini kita akan menggunakan model E-star. Nah, dengan order P sama dengan 1, yaitu karena kita dapatkan model terbaik AR1, kemudian dia sama dengan 1 karena variabel transisi yang kita peroleh yaitu ST-YT sama dengan YT-1. Nah, maka kita akan menggunakan mode awal yaitu E-star 11. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi pengujian parameter model E-star. Nah, diperoleh bahwa semua parameter dalam model itu sudah signifikan karena p-value lebih kecil dari alpha. Nah, kemudian kita lanjutkan terhadap pemeriksaan diagnostik model. Nah, pertama kita melakukan uji autokorelasi residual E-star. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa p-value itu lebih besar dari alpha, maka menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam residual model. Nah, kemudian kita melakukan uji normalitas residual. Di sini kita mendapatkan bahwa KS itu lebih kecil dari KS tabel, maka keputusannya yaitu ketotolan 0, sehingga residual berdistribusi normal. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi model E-star. Nah, di sini kita melakukan evaluasi dengan melakukan perhitungan MAPE untuk mengevaluasi kualitas dari model yang diperoleh. Nah, jadi dalam menghitung MAPE ini kita harus tentuin dulu hasil prediksi data testing dari harga minyak mentah tersebut. Nah, jadi setelah hasil prediksi return harga minyak didapat, maka kita dapat mentransformasi data ke dalam bentuk semula dengan rumus XT sama dengan XT-1 dikali eksponensial ZT. Nah, jadi maka diperoleh hasil prediksi data testing yang sudah dikembalikan ke dalam bentuk semula yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan MAPE ini dengan rumus sebagai berikut. Nah, dari perhitungan tersebut kita peroleh bahwa MAPE dari model itu sebesar 8,318%. Nah, di sini tuh kita dapatkan nilai MAPE kurang dari 10% yang menandakan bahwa peramalan dengan model E-star 11 itu sangat baik. Nah, berikut merupakan prediksi harga minyak mentah Indonesia untuk 6 bulan ke depan. Dan ini merupakan plot hasil prediksi harga minyak mentah Indonesia dan perbandingannya dengan data aktual. Jadi kesimpulan yang kita dapat bahwa model terbaik untuk peramalan harga minyak mentah Indonesia yaitu dengan metode E-star 11 dengan MAPE sebesar 8,318%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.